Perkenalkan, nama saya Agun Daniel Saputra Tamuna dengan NIM 20810301071. Perkenalkan, nama saya Salung Saifa Ramantania dengan NIM 200810301093. Perkenalkan, nama saya Inaka Frida Salsabila dengan NIM 200810301095. Nama saya Rizka Ananda, NIM 2009-10-11-21. Menurut Besan dan kawan-kawan tahun 2004, dalam Soeharto tahun 2006, kebijakan sosial merujuk kepada upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pemberian tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan program-program lainnya. Tentunya masyarakat menuntun penerimaan sebuah bentuk layanan bantuan tertentu dari pemerintah, mengingat bahwa di perekonomian pemerintah memiliki 3 fungsi ini. Pertama, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Maka dari itu pemerintah menyediakan layanan ini melalui program bantuan sosial. Niat dan tujuan awal diterapkannya bantuan sosial serta peningkatan intensitasnya di tengah pandemi ini memang sudah baik, karena sasaran utamanya adalah untuk membantu masyarakat untuk bertahan hidup di tengah kondisi yang kian sulit. Selanjutnya adalah tentang dasar hukum adanya kebijakan bantuan sosial di masa pandemi COVID-19. Dasar hukum yang pertama yaitu berdasarkan Keputusan Mensos Nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan COVID-19. Kemudian yang kedua, berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Negara untuk menangani pandemi Corona. Ketiga, berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2020. Pro dan kontra bantuan sosial atau bansos. Bansos ini menuai pro dan kontra yang menuju kepada para menteri serta masyarakat. Para menteri diduga telah melakukan tindak korupsi terhadap dana bansos ini. Namun ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya dana bansos ini telah sampai kepada tangan penerima, namun mereka menyalahgunakannya. Contohnya, seperti mereka lebih menggunakan dana ini untuk membeli rokok daripada untuk membeli beberapa pemenuh kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian, seperti di samping ini. Adapun kelebihan dalam pelaksanaan penyaluran kebijakan bansos COVID-19. Yang pertama yaitu untuk membantu perekonomian warga yang terdampak COVID-19. Yang kedua yaitu untuk mencegah terjadinya resesi ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Dan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat kepada UMKM. Selain adanya kelebihan, ada juga kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan bansos COVID-19. Yang pertama yaitu lemahnya pendataan dalam penyaluran bansos. Yang kedua yaitu lemahnya dalam penyaluran bansos kepada masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Dan yang ketiga yaitu adanya kecurangan maupun korupsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyaluran bansos. Dengan adanya kekurangan dalam penyaluran kebijakan bansos COVID-19, ada juga solusi untuk permasalahan tersebut. Agar kebutuhan penyaluran program pelindungan sosial saat krisis ekonomi dapat segera ditangani, setidaknya ada 3 hal utama yang harus dilakukan pemerintah. Yang pertama yaitu perancangan mekanisme dan prosedur khusus untuk pendataan sasaran dan penyaluran bantuan. Yang kedua yaitu pendelegasian wewenang dan peran untuk melakukan koordinasi dalam menjalankan mekanisme. Dan yang ketiga yaitu pembaruan basis data. Basis data yang ada saat ini seharusnya diperbarui secara berkala dan rutin sehingga bisa menjadi modal awal bagi penerapan intervensi kebijakan yang tepat.
dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah terjadi kasus-kasus yang ada. Pemerintah selaku penyelenggara layanan publik dalam konteks bantuan sosial pun kurang kompeten dalam menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat. Penerapan kebijakan penyaluran bantuan sosial meliputi adanya pendekatan teleologi dan deontologi. Sejauh ini, pengaruh paling besar terletak pada pendekatan deontologi di mana diterapkannya penyaluran bantuan sosial ini memang ditujukan untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Sementara itu, dari segi teleologi, apabila dilihat dari moral dan pola pikir pemerintah penyelenggara dalam pencapaian sasaran bersama, penyaluran bantuan sosial masih belum diterapkan secara maksimal. Terima kasih.